Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Oke, IHSG pada hari Jumat kemarin mengalami kenaikan yang relatif kecil ya, 0,17% atau 12,6 poin. IHSG saat ini ada di posisi 7.543 ya, bentar lagi mau ATH gitu. Transaksi kemarin itu sekitar 10 triliunan ya. Oke, hari ini gue pengen bahas saham legendaris panutan retail semua. Nah, ini dia saham KKGI ya, Research Alam Indonesia Tbk. Nah, gue pengen bahas saham ini karena ini sangat menarik sahamnya ya. Apalagi sekarang di kedua kan udah keluar tuh. Nah, kedua itu menarik banget karena NPM-nya dia anjlok ya. Sama tentu aja IPS-nya juga semakin ambruk ya, semakin ambrol gitu. Nah, oke. Kita lanjut langsung bahas ya. Sekilas tentang KKGI ya, dia adalah perusahaan pertambangan tentunya. Gedenya di batu bara ya, minyak, gas, dan batu bara. Dia IPO tanggal 1 Juli tahun 1991. Harga IPO saat itu di 5.700 ya. Lembar saham saat IPO ada di 16 juta lembar saham. Dan hasil IPO berarti 91 miliar. Nah, transaksi di hari kemarin Jumat ada di angka 2,3 triliun. 2,3 miliar ya. Untuk saham yang market capnya gede ya, ini termasuk saham batubara yang agak-agak gimana ya, kayaknya pengendalinya jago silat ini mah. Kalau lu pegang saham ini ya lu harus hati-hati lah, ekstra hati-hati. Pokoknya LK nya parah banget sih bulan Q1 sama Q2 di 2025. Tapi nggak tahu Q3 apa sama Q4, mungkin aja bisa meledak gitu ya, mungkin meledak kena bom. Nah, dia 24 Juli dia 700 juta, 1,2 M, 2,3 M. Ya rata-rata di atas 1 M lah. Jadi buat yang duitnya udah 1 M atau 2 M, kalau secara likuiditas sih liquid ya, cuman secara perusahaan ya lu pikir-pikir dulu deh kalau lu berminat masuk ke KKGI ya. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Kalau saham KKGI itu katanya bagus gitu, lu coba aja cari tahu dulu dan dicek dulu analisa laporan keuangannya, oke, dengan teliti gitu sebelum masuk. Karena ini yang saham KKG itu jago kungfu ya pengendalinya, jadi lu harus sebagai retail harus hati-hati, oke. Lembar saham sekarang ada di 5 miliaran lembar sahamnya, dan kemarin harganya turun 2,69%, ada di 362 perak. Berarti market capnya ada di 1,8 triliun, bener nggak? Ya 1,8 tean ya. Total ekuitas dia, nah berarti ini kekayaan dia nih ada 2,5 triliun ya. Harga buku dia ada di 511. Sebenarnya sih kalau secara PBP ya masih di bawah 1 ya, cuma 0,7, cuman ya kinerja perusahaannya angin-anginan nih si KKGI. Ini kadang kalau 2024, 2023 tuh bagus tuh secara dividen ya. 2022 5% dia bagi 21 8%. Kalau menurut gua sih masih banyak ya saham batubara yang lebih bagus daripada KKGI. Jadi lu kalau menurut gua ya mendingan saham ini di skip aja sih kalau menurut gua mah. Masih banyak kok ITMG, UNTR, BSSR yang katanya mau habis batubaranya. Atau PTBA ya oke lah, kita lihat nanti nih PTBA Q2. Terus games tuh bagus, pokoknya
adalah masih banyak yang bagus perusahaan batubara daripada si KKGI ya. Total liabilities dia ada di 545 miliar, berarti DER-nya kecil ya, cuma 21%. Total aset ada 3,1 triliun. PE rasionya di angka 53 kali. Parah banget ini. Nah, cuman laba ditahan dia lumayan ya, ada duitnya nih. Ada 2,9 triliun. Nah, laba ditahan. Pokoknya udah gua cari tadi. Kalau mau cari lu cek lagi lah di LK-nya. Oke, lanjut ke revenue dia di Q1 2025 dia kan dapat 601 miliar. Q2 dia malah turun 5%, cuma dapat 569 miliar gitu. Kalau secara gross profit sih bagus ya. Dia 80%. GPM-nya di Q2 naik jadi 85%. Nah, cuman biaya-biayanya dia gede-gede banget ya. Gede tuh. Sehingga net profitnya cuma 13 miliar Q1. Q2 apalagi 4 miliar. Coba dari GPM 488 tinggal 4 miliar. Kemana itu? Operasionalnya gede banget ya. Kita coba cek nih. Ada di bagian mana dia yang paling gede? Laba rugi. Kita lihat laporan laba rugi 30 Juni. Ini udah 2 kuartal ya, udah disatuin. Beban pokoknya 60 juta dolar. Mana tadi? Jumlah laba bruto 11 juta dolar. Beban penjualannya ada di 4 juta. Beban umum dan administrasi di 5 juta dolar ya. Pendapatan keuangan 568.000 dolar. Beban bunga 75.000. Keuntungan kerugian sesuai mata uang asing 700. Nah ini biaya juga. Beban lainnya 117.000 dolar. Tuh jumlah laba ruginya tinggal 1 juta dolar ya, 1 juta dolar ya. Secara year on year turun 50%-an ya. Lebih deh, 191. Hampir 60% lebih. Jumlah laba rugi gitu. Kalau tahun kemarin 30 juta, sekarang cuma 931.000. Wah, parah. Yang kepada entitas induk nih berapa? 1.029.000 dolar ya. Kalau tahun kemarin sampai Q2 30 juta, sekarang 1 juta. Turun banyak banget nih, parah. Turunnya parah sih KKGI. Tuh, sehingga laba rugi per sahamnya 0,0020. Wah, mantep banget nih penurunannya. Jadi hati-hatilah kalau yang pegang KKGI. Mungkin bisa amrol lagi harganya. Tapi mungkin di Q2, nah Q2 dia Q1 Q2 dia bikin amrol. Nah baru dah pas mau bagi dividen mungkin ya. Q3 Q4 nah bisa-bisa IPS-nya bisa jadi ujuk-ujuk gitu, tahu-tahu jadi gede gitu. Soalnya kan mau bagiin dividen. Nah sekarang dibikin jelek dulu harganya. Itu siapa tahu itu ya kemungkinan. Nah NPM-nya turun 69% ya Q1 ke Q2. Cuma dari 81 cuma 2% tahu itunya NPM-nya. Apalagi Q2 0,7%. Gila. Hampir rugi ini. Oke, maka dividen yang bisa lu dapetin jika lu pegang saham ini untuk tahun buku 2025, total IPE secara anualis ya ada di 6,8 perak setahun. Tahun kemarin sih dia bagi dividen payout rasionya 23%.
23 dikali 6,8 sebenarnya 1,56. Berarti dividen yieldnya 0,43%. Wah, mantap banget ini kecilnya. Nah, kalau secara TTM sih dia 35 ya IPS-nya. Kalau 35 berapa nih? Ya bagus-bagusnya 2% lah lu dapet tahun depan gitu. Atau nggak bagi dividen gitu. Iya gitulah, namanya juga investasi ya, resikonya begitu. Harga warasnya dia jika IPS-nya 6,8 dan dia bagi 23% di PR-nya ada di angka 16 sampai 31. Sekarang di 362. Wah, jauh banget ini, langit dan bumi. Oke, kalau lu kurang paham atau kurang percaya, lu cek lagi laporan keuangannya secara seksama. Oke. Dah segitu dulu ya. Semoga lu berhati-hati di saham ini, dan kalau lu tetap stay, semoga lu kuat menjalaninya. Oke. Sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.